Perkenalkan, nama saya Yoga Triputra Situmorang dengan NIM 0435723113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 struktur data. Untuk soal pertama adalah, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Untuk nomor pertama, kita menggunakan namanya stack dengan konsep LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan piring. Piring yang terakhir ditaruh di atas akan diambil paling pertama. Kita masuk untuk pembuatan codingannya. Kita membuat publikasi yaitu stack LIFO. Lalu kemudian kita menggunakan stack integer dan stack new stack. Dan untuk memanggil 8 data integer kita akan menggunakan sistem out print line. Dan ini akan menjadi hasil output kita yang menghasilkan proses push. Lalu kemudian kita input data integer data. Contohnya, contoh yang saya bikin adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kemudian kita menggunakan for untuk memanggil data integer tadi. Kenapa menggunakan for? Agar data yang kita masukkan memanggil stack ini dan push nilai tidak menginputnya satu persatu dan akan otomatis menghasilkan push dan isi stacknya apa. Lalu kemudian kita akan menampilkan sebelum pop karena dari soal dimintakan untuk menampilkan proses sebelum dan sesudah pop. Kita panggil sistem outprint line yang isi stack sebelum pop, yaitu isi stacknya sebelum kita isi, lalu sistem outprint line, lalu proses pop, dan kita panggil hapus stack dan pop. Lalu hasilnya akan menjadi sistem outprint line data yang di pop dan menghasilkan data hapus yang kita isikan adalah stack pop tadi. Untuk sudah popnya dan kita manggil sistem outprint line isi stack sesudah pop. Jika kita coba running, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita panggil proses pop tadi, push artinya untuk menambahkan. Kita panggil 5 tadi, isinya akan 5. Lalu kita tambah 10, kita push 10, dan isi stacknya adalah 5, 10, 15, 5, 10, 15, dan begitu seterusnya. Dan isi stack sebelum pop adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, proses pop, data yang pop adalah 40. Isi stack sebelum pop adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Adalah untuk program push, yaitu menambahkan data ke stack, dan pop menghapus data paling atas, dan memerlukan waktu yang sangat cepat. Dan menampilkan isi stack, yaitu menampilkan semua data. Maka, satu kali operasi push dan pop, waktunya sangat cepat. Karena di dalam program melakukan push untuk semua data di dalam array, maka total push menjadi jumlah data yang sesuai yang kita masukkan tadi ada 8. Maka proses push dilakukan sebanyak 8 kali. Untuk soal yang kedua adalah, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in, first out. Menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses in queue dan di queue serta isi queue sebelum dan sesudah proses di queue, kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Masuk ke dalam codingan, kita akan menginputkan import Java util linked list. Dan import Java util queue. Kita akan menggunakan perintah queue. Lalu kita lanjutkan untuk queue, integer queue, dan new linkage. Dan ini kita masukkan perintah
agar memasukkan 8 data integer. Untuk data yang saya gunakan adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Lalu kemudian kita masukkan perintah for integer nilai data, lalu q add nilai. Dalam perintah ini akan berfungsi untuk menampilkan data ke bagian belakang antrian. Lalu kita sambungkan sistem outprint lainnya. In queue akan berisi nilai yang kita panggil menggunakan queue tadi. Dan kemudian sistem outprint lainnya isi queue setelah kita panggil nilai dan hasilnya adalah queue yang kita isi tadi di bagian data. Lalu kemudian kita masuk ke sebelum di queue. Sebelum masuk ke queue kita akan mengisi queue sebelum di queue-nya adalah hasil sebelumnya yang di hasil sistem outprint line isi queue yang di sini. Lalu saat proses di queue, lalu sistem outprint line dan proses di queue-nya adalah kita akan menggunakan integer hapus remove. Ini akan menghapus data yang paling depan. Sistem outprint line-nya data yang di queue plus hapus. Dan lalu kemudian sesudah di queue, setelah dilakukan proses di queue, hasilnya akan isi queue sesudah di queue adalah hasil yang dari kita proses sebelumnya. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan metode FIFO, first in first out. Artinya yang pertama masuk itu yang akan pertama keluar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah proses antrian di kasir pada kasir. Jadi kalau kita pertama datang, kita akan pertama dilayanin dan akan keluar terlebih dahulu. Setelah kita masuk tadi codingan yang kita sudah buatkan, maka coba kita akan, nah, untuk hasilnya akan seperti ini, proses in queue. Ketika kita masukkan perintah in queue, artinya untuk menambahkan antrian, nah, hasilnya isi queue ada 5. 10, saya akan 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 5, 20, in queue 25, dan seterusnya sampai ke bagian ketika kita menambahkan in queue yang 40. Dan isi queue-nya ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Sebelum masukkan kita proses di queue dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu saat proses di queue artinya untuk menghapuskan data yang paling depan. Nah, ketika kita data yang di queue ada 5, maka isi queue sesudah bos adalah sisa 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Untuk singkatnya, cara kerja FIFO-nya ini first in, first out, artinya data yang pertama masuk atau pertama kali keluar. Dan analisis kompleksitas waktunya adalah untuk operasi NQ menambahkan data ke belakang antrian dan di queue menghapus data dari depan queue itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Dan karena kita menggunakan 8 data integer jadi akan memerlukan perulangan. Maka proses in queue menjadi sesuai jumlah data yang kita masukkan tadi ada 8 kali. Soal nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Pada soal kali ini, kita akan menggunakan metode quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih satu data sebagai pivot, lalu membagi data menjadi dua bagian. Untuk data yang lebih kecil akan ditaruh sebelah kiri, sedangkan untuk data yang lebih besar akan ditaruh sebelah kanan. Setelah itu, proses yang sama dilakukan lagi pada bagian kiri dan kanan sampai semua data terurut. Kita akan menggunakan import Java util arrays dan masukkan static void quicksort yang akan merintahkan perintah quicksort integer data, integer low, integer high. Lalu kemudian kita masukkan if low kurang dari high. Pada perintah ini untuk memastikan bahwa sudah kalau data sudah lebih dari satu elemen, masih lebih dari satu elemen. Jika tinggal satu elemen maka tidak perlu diurutkan lagi. Nah, kita sambungkan untuk integer pivot, partition data low high, dan quicksort data low pivot min 1. Ini akan mengurutkan memanggil data yang sebelah
yang lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri. Dan begitu juga quicksort data pivot plus 1 high yang lebih besar akan selalu sebelah kanan. Lalu kemudian kita akan manggil static invertation data low dan high tadi yang kita input sebelumnya. Lalu kita sambungkan pivot data high dan low min 1 dan kita manggilkan for integer data low, high, dan kita masukkan data pivot, integer data, dan seterusnya. Lalu kemudian kita masukkan integer data, kita masukkan adalah 30, 11, 15, 89, 88, 100, 25, 10. Dan kita akan memanggil sistem line data sebelum diurutkan, akan menghasilkan untuk memanggil data quicksort adalah kita menggunakan array store string dan akan menghasilkan data yang kita input sebelumnya. Dan quicksort data 0 data length. Kenapa min 1? Karena karena kita menggunakan 8 data. Data 8 data ini dan dia secara Java dia akan membacakan indeksnya mulai dari 0. Maka ditaruh min 1 menjadi 7. Dan sistem line data setelah diurutkan. Maka secara keseluruhan coba kita run dan hasilnya akan seperti ini. Data sebelum diurutkan adalah 30, 11, 15, 89, 88, 100, 25, 10. Nah, data setelah diurutkan akan menjadi yang lebih kecil akan di sebelah kiri. Jadi, dan buat urut 10, 11, 15, 25, 30, 88, 89, 100. Nah, secara keseluruhan, untuk kesimpulannya adalah quicksort ini bekerja sebagai pilih satu angka sebagai pivot. Lalu, bandingkan angka lain dengan pivot. Angka yang lebih kecil dari pivot akan di sebelah taruh sebelah kiri. Dan angka yang lebih besar akan taruh sebelah kanan, lakukan proses yang sama dan kiri dan kanan. Dan setelah itu akan data menjadi terurut. Untuk metode quicksort ini mengurutkan 8 data integer dan data sebelumnya adalah dan setelahnya adalah 10, 15, 25, 38, 88, 89, 100.